Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan melanjutkan sedikit ada tambahan mengenai studi kasus clustering. Jadi pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas bagaimana teknik-teknik ya di dalam clustering atau pengelompokan data. Jadi kita mengenal yang namanya coming clustering, kemudian ada hierarchical clustering, ada dua model yang saya jelaskan kemarin, yaitu agglomerative clustering. Agglomerative itu berarti penggumpalan dari yang kecil-kecil digumpalkan menjadi bentuk yang lebih besar. Kemudian ada juga yang namanya divisive clustering. Nah, sekarang pada pertemuan hari ini saya akan menjelaskan beberapa contoh penerapan dari clustering dengan menggunakan Python ya. Jadi yang pertama kita membahas terlebih dahulu mengenai coming clustering. Nah, salah satu kelemahan dari coming clustering seperti yang saya jelaskan pada pertemuan 2 minggu sebelumnya, bahwa coming clustering itu bagaimana sih menemukan model coming clustering dengan jumlah K yang paling tepat. Jadi kelemahannya kan dia selalu membentuk bentuk yang lingkaran atau bulat ya. Jadi kalau ada bentuk yang tidak bulat, maka kita harus memecahnya menjadi jumlah K yang lebih banyak. Sehingga kita harus memilih yang mana yang paling pas untuk nilai K-nya, gitu ya. Nah, di sini kita menggunakan yang namanya optimasi K-means. Di dalam optimasi K-means ini, kita menggunakan sebuah fungsi yang kita sebut di sini adalah within cluster sum of squares, di mana fungsi ini atau ukuran ini itu kita terapkan pada hasil clustering dengan nilai K tertentu. Ya. Jadi dalam optimasi K-means ini kita menguji dengan menggunakan nilai K yang bervariasi mulai dari jumlah K awal yang tepat. Gitu ya. Jadi misalkan kita menggunakan nilai K antara 1 sampai 1 nggak mungkin ya, 2 sampai 10, 3 sampai berapa gitu ya. Nah, kemudian masing-masing hasil klaster itu kita ukur dengan menggunakan metrik yang disebut dengan WCSS atau Within Cluster Sum of Squares. Di mana dalam perhitungan di sini itu adalah kita menjumlahkan di sini. Ini sebenarnya sama dengan sum of square error ya. Jadi kita menghitung jumlah distance jarak antara setiap titik pada satu klaster ditambah dengan titik-titik yang ada di klaster yang kedua, ya, kemudian ditambah dengan titik-titik atau jarak antara titik-titik dengan pusat di klaster 3 dan seterusnya. Jadi kalau ini contoh rumus ini adalah untuk rumus yang 3 klaster saja. Nah, bagaimana untuk yang 4 klaster ya? Berarti kita menambahkan di sini ukuran untuk mengukur jarak atau distance antara titik-titik dalam klaster tersebut dengan pusatnya. Jadi ini sama dengan sum of square error ya. Jadi nama lainnya adalah kita sebut juga dengan within cluster sum of squares. Nah, jadi kita ukur setiap titik di dalam klaster 1 terhadap pusat klaster 1, jarak setiap titik dalam klaster 2 dengan pusat dari klaster 2, setiap titik dalam klaster 3 dengan pusat dari klaster 3. Ini untuk 3 klaster.
Nah, kemudian kita nanti akan membandingkan. Membandingkannya bagaimana? Di sini kita menggunakan sebuah model plot, ya, plot. Jadi kita plotting yang kita sebut dengan elbow plot. Jadi elbow plot ini sebenarnya adalah untuk mengamati dari hasil plotting WCSS tadi, nilai dari WCSS ini tadi, terhadap jumlah klasternya. Jadi ini bentuk model plotnya itu 2 dimensi dengan nilai X. Nah, nilai X-nya itu adalah jumlah klasternya. Nah, kemudian nilai Y-nya itu adalah nilai WCSS-nya. Nah, yang paling optimum itu yang kita pilih adalah nilai atau klaster yang mempunyai perubahan nilai WCSS yang sangat signifikan. Jadi seolah-olah dalam plotnya itu dia membentuk sebuah siku atau elbow, makanya disebut juga dengan elbow plot method. Jadi dari grafik tadi, kalau digambarkan, ini bentuknya seperti ini gitu ya. Nah, jadi ini adalah klasternya, ini ada klaster 1, klaster 2, klaster 3, misalkan kita menguji sampai 10 klaster, ya 2, 3, 4, jadi X-nya itu adalah jumlah klaster, sedangkan Y-nya itu adalah nilai WCSS-nya. Nilai WCSS-nya. Nah, di sini nanti misalkan 2 itu WCSS-nya di sini, kemudian 3 WCSS-nya di sini dan seterusnya. Jadi yang dipilih adalah yang perubahannya signifikan. Jadi ada perubahan atau bengkokan ya, bengkokan garis, itu dia merubah dengan sangat besar sudutnya. Nah, jadi ada perubahan inilah yang nanti akan kita pilih sebagai nilai yang paling pas. Jadi kita sebut di sini adalah elbow plot. Nah, di sini memang manual ya, jadi manual dengan mengamati dari model dari plottingnya. Nah, kita lihat di sini contohnya, misalkan hasil elbow plotnya seperti ini. Jadi yang di atas ini itu adalah nilai dari WCSS-nya. Kemudian di sini 2, 4, 6. Jadi ada jumlah klaster yang dimulai dari 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai dengan 10. Nah, bisa kita lihat di sini pada saat jumlah klaster yang kita pilih sama dengan 1, maka nilai dari WCSS-nya itu sangat tinggi. Nilai dari WCSS-nya sangat tinggi, dan kemudian dia terus menurun, ya kan? Nah, yang bisa kita lihat di sini, mulai dari 6 sampai dengan 10, ini perubahannya tidak terlalu signifikan. Jadi perubahan nilai WCSS-nya tidak terlalu signifikan. Ya. Nah, pada kasus ini kita lihat ada perubahan yang cukup signifikan di 2 titik. Pada saat klaster itu sama dengan 3 dan pada saat klaster itu sama dengan 5. Jadi ada perubahan signifikan dari 2 ke 3 atau 3 ke 4, dan di sini juga ada perubahan signifikan dari 4 ke 5 dan 5 ke 6. Nah, sehingga dari pengamatan dari elbow method ini kita bisa tetapkan bahwa nilai K yang paling optimum itu adalah kalau kita menggunakan klaster sama dengan 5 atau klaster sama dengan 3. Ini cara mendapatkan nilai K yang paling optimum dengan menggunakan elbow plot. Kita lihat contohnya. Ini kalau yang ini sebenarnya sudah saya jelaskan di penjelasan sebelumnya ya.
Jadi seperti apa sih alur dari Kamin? Dimulai dari menetapkan nilai K, kemudian menetapkan sentroid awal, lalu mengukur setiap titik terhadap sentroidnya, lalu menetapkan ya, titik itu ada di lebih dekat ke klaster yang mana atau lebih dekat ke pusat klaster yang mana. Nah, setelah dikelompok-kelompokkan, kemudian di-update sentroidnya, lalu diulang lagi sampai konvergen. Nah, sekarang kita akan melihat contoh kasus ya. Seperti apa mengimplementasikan Kamin clustering. Contohnya misalkan kita mempunyai data pelanggan toko. Kita mempunyai data pelanggan toko, ya, di mana data pelanggan toko ini ya, mempunyai data apa yang dibeli, jumlah yang dibeli, kemudian kapan dia membeli, usianya berapa. Gitu. Nah, kita diminta menganalisa, misalkan, seperti apa sih kecenderungan pembelian dari kelompok pelanggan tertentu. Kecenderungan pembelian dari kelompok pelanggan tertentu. Nah, atau kita sebut segmen pasar ya. Kalau istilahnya kalau dalam ekonomi itu kita membagi data itu menjadi beberapa segmen pasar. Misalkan segmen pasar yang tinggi, segmen pasar yang rendah, segmen pasar yang sedang gitu ya. Jadi di sini kita diminta menganalisa kecenderungan setiap kelompok tersebut, setiap kelompok. Ya, setiap kelompok artinya berarti kita harus membagi data itu menjadi kelompok-kelompok pelanggan atau segmen pasar. Tujuannya nanti misalkan bisa digunakan atau diimplementasikan untuk penguatan marketing, strategi penawaran. Jadi kan kalau kita sudah paham kelompok market yang kita sasar, maka kita bisa menawarkan dengan strategi yang tepat. Misalkan untuk yang kelompok tinggi, maka kita bisa memberi penawaran dengan harga yang tinggi atau produk-produk kita yang memang dikhususkan untuk segmen pasar yang tinggi. Nah, data itu kita simpan di sini dalam customer.csv itu datanya sudah saya unggah, bisa kalian coba, bisa di-download, di mana data itu terdiri dari nah ini, jadi data customer itu dia mempunyai 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 field atau 5 variabel, ya, yaitu yang terdiri dari ID pelanggan, jenis kelamin, usia, ya, kemudian rating belanja. Nah, di sini nilainya antara 1 sampai dengan 100. Lalu ada pendapatan juga, pendapatan dari pelanggannya misalkan. Nah, rating belanja ini mungkin dihitung berdasarkan seringnya dia belanja di toko kita, kan ya. Jadi sebulan berapa kali itu dihitung, kemudian kita beri rating antara 1 sampai dengan 100. Nah, misalkan kita ingin mengelompokkan atau kita akan melakukan clustering berdasarkan rating belanja dan pendapatan saja. Jadi kita tidak menggunakan yang lainnya. Oh ya, satu lagi yang kita bisa gunakan untuk data di dalam hierarchical clustering itu bentuknya adalah numerik ya. Yang kategorikal maka harus dirubah dulu menjadi numerik. Jadi ini data yang kita miliki. Ini contoh untuk 5 data pertama. Ini akan kita kelompokkan menjadi beberapa market pasar. Nah,
berapa tepatnya kita nanti akan coba menggunakan elbow plot. Jadi pertama kita mengambil dulu datanya, kita tidak menggunakan semua data, kita hanya menggunakan yang rating belanja dan pendapatan. Sehingga kita bisa lakukan perintah seperti ini. Ya. Jadi mengambil data rating hanya untuk data rating dan pendapatan saja, berarti kan kolomnya adalah kolom 3 dan kolom 4. Karena indeks dalam array, ya, indeks array dalam Python itu mulai dari 0, maka di sini yang indeks 0 itu adalah ID pelanggan, indeks 1 adalah jenis kelamin, indeks 2 adalah usia, indeks 3 adalah rating belanja, dan indeks 4-nya adalah pendapatan. Nah, di sini kita menggunakan fungsi ilog, ya, fungsi ilog dari dataset yang kita import, di mana cara mengimportnya kita menggunakan Pandas, ya. Jadi kita manfaatkan library Pandas untuk membaca file kita, yaitu customer.csv. Customer.csv, ini kalau kita menggunakan CSV ya berarti ada CSV, tapi kalau misalkan Anda memiliki data lain yang dalam bentuk Excel, ya berarti ini dirubah menjadi read Excel. Kemudian di sini nanti filenya adalah file Excel. Nah, seperti ini. Jadi kita memanfaatkan library Pandas. Nah, setelah itu kita juga mengambil fungsi memanfaatkan library Pandas juga untuk mengambil hanya data rating dan pendapatan dengan menggunakan fungsi ilog, ya. Jadi nanti dataset kita itu X, ya, dan kita simpan dalam variabel X. Dia bentuknya 2 dimensi seperti ini. Ada 2 data, 2 field, ya, 2 dimensi, artinya di sini berarti 2 atribut. Nah, atribut yang pertama data rating dan atribut yang kedua adalah pendapatan. Setelah itu, setelah kita mengambil, kita menggunakan sklearn, ya, cluster, ya, sklearn cluster untuk menggunakan Kamin clustering. Jadi jangan lupa kalau memang belum ada itu harus diinstal terlebih dahulu. Jadi kita menggunakan sklearn, yaitu untuk mengimport Kamin clustering. Jadi kita menggunakan library Kamin. Nah, di sini karena kita akan mencari WCSS yang paling tepat atau K yang paling tepat dengan ukuran WCSS, maka kita siapkan terlebih dahulu variabel untuk menyimpan nilai dari WCSS dalam array, ya, dari array. Nanti kita akan menguji beberapa kali soalnya, ya. Nah, kemudian setelah itu kita lakukan looping. Di sini kita ingin mencari nilai WCSS dari data yang kita miliki tadi. Kita coba mulai dari klaster 1 sampai dengan klaster 10. Ya. Jadi klaster 1 sampai dengan klaster 10. Nah, di sini kita mulai dari klasternya 1, kemudian klaster 1. Jadi perintah dari fungsi kaminnya adalah hanya seperti ini saja, kamins. Ya, kemudian jumlah klasternya, variabel inputnya adalah jumlah klaster. Kemudian di sini ada fungsi initial, ya, untuk plus-plus, kemudian ini artinya nanti kaminnya akan ditambah dengan 1, ya.
Nah, lalu ada di sini inisial kaminnya itu menggunakan random, bilangan random ya. Dengan kondisi randomnya dimulai dari 42. Untuk menentukan nilai centroidnya. Ya, jadi menggunakan random state. Nah, kemudian kita menggunakan fungsi fit untuk mendapatkan nilai kaminnya. Nah, setelah itu kita berikan nilai inersia, ya, atau di sini inersia itu adalah nilai pusat, ya, pusat dari hasil kaminnya untuk kita dapatkan, kita tambahkan, jadi di dalam kamin itu sudah ada fungsi untuk menghitung distance setiap titik terhadap pusatnya. Ya. Jadi fungsi yang tadi, saya kembali ke sini tadi. Nah ini, atau kita sebut dengan sum of squares. Ya. Jadi nilai jarak, ya, jarak setiap titik terhadap pusat dari klasternya. Nah, itu kita hitung di sini. Nah, itu bisa kita manfaatkan, namanya fungsinya adalah fungsi inersia itu tadi. Ya. Nah, di sini kemudian kita tambahkan ke array yang kita sudah siapkan, ya, array yang untuk menyimpan WCSS. Nah, setelah itu kita ulang lagi, ya, kita ulang lagi sampai jumlah klasternya 11. Dari 1 sampai 11, ya. Dari 1 sampai 11. Nah, ini kita ulang sampai 11 kali. Nah, kemudian kita, ini hanya fasilitas untuk menampilkan dalam bentuk elbow plot-nya tadi. Jadi kita menggambar dalam bentuk elbow plot dengan memanfaatkan fungsi yang ada pada library matplotlib, Jadi kita menggunakan library matplotlib.pyplot. Ini kita gunakan nanti untuk menampilkan elbow plotnya. Ya. Di mana inputnya itu adalah X-nya adalah ring antara 1 sampai 11, cluster 1 sampai 11, kemudian Y-nya ya, itu kita ambil dari nilai WCSS-nya. Nah ini, ya, ini menampilkan dari hasil pengujian tadi, percobaan mulai dari K-nya sama dengan 1 sampai dengan 11. Kemudian setelah itu kita nanti akan mengamati dari elbow plot ini. Nah ini ya, elbow plotnya kita dapatkan nilainya adalah antara 1 sampai dengan 11. Di sini kita lihat yang paling ada bengkokan, gampangnya ada bengkokan ya. Dari garis ini yang kelihatan bengkok itu yang kita sebut dengan elbow. Jadi yang paling bengkok itu adalah 5 atau 3. 5 atau 3. Yang lain dia smooth. Yang lain dia smooth. Nah ini. Itu cara menentukan nilai K yang paling optimum. Nah setelah kita tentukan, oh berarti misalkan kita pilih K-nya sama dengan 5. Maka ya, kita masukkan ke sini. Jadi kita lakukan clustering seperti ini lagi. Ini kalau ini tadi kan antara 1 sampai dengan 10, maka di sini kita hanya mengambil 1 saja. Nah, setelah itu, setelah kita dapatkan hasil kaminnya, itu kita gunakan untuk menentukan
Setiap nilai inputnya itu dia berpasangan dengan klaster yang mana. Ini kita menggunakan fungsi fit predict. Artinya gampangnya perintah ini adalah untuk menentukan nilai input dari nilai input ya, input yang kita masukkan tadi itu dia masuk ke klaster mana. Misalkan baris 1 itu masuk ke klaster 3, baris 2 masuk ke klaster 3, baris 3 masuk ke klaster 4 dan seterusnya. Jadi untuk memprediksi ini tadi data kita. Nah, ini data kita yang seperti ini X, ini kan X-nya ya. Nah, X ini dia masuk ke klaster berapa? 430 itu masuk ke klaster berapa? Nah, kita menggunakan fungsi yang kita sebut dengan fit predict. Ini ya. Nah, kemudian setelah itu kita tampilkan hasilnya. Nah, ini hanya untuk menampilkan hasil dari setiap titik dengan menggunakan tanda yang berbeda ya. Jadi untuk klaster 1 yang hasil prediksinya itu adalah di sini ada 5 klaster dengan menggunakan label ya, label klaster pertama itu diberi label 0, klaster kedua diberi label 1, klaster ketiga diberi label 2, 3, 4. Ini kan ada 5 ya. Nah, kemudian kita tampilkan dengan menggunakan warna yang berbeda. Untuk klaster yang pertama warnanya biru, klaster yang kedua warnanya merah, magenta, sian. Nah, ini untuk menunjukkan saja seperti apa gambarannya. Hanya perlu diperhatikan visualisasi ini hanya untuk data yang 2 dimensi ya. Jadi untuk data yang 2 dimensi. Untuk data yang 3 dimensi, 4 dimensi, dan seterusnya itu tidak bisa kita tampilkan dalam bentuk plotting seperti ini. Atau dalam bentuk scatter X seperti ini. Nah, ini gambarannya, contoh hasil itu tadi, hasil plotting. Nah, ini tadi kan X-nya itu adalah salary atau pendapatan, Y-nya adalah rating ya, rating. Nah, jadi maksudnya ini adalah data-data yang tadi, data pertama, data kedua, data ketiga, dan seterusnya. Dan ini gambaran dari hasil clusteringnya. Jadi klaster pertama itu yang diberi warna biru, klaster kedua warna merah, dan seterusnya. Sedangkan yang warna kuning ini untuk menunjukkan pusatnya atau sentral. Ini hasil kalau kita menggunakan 5 klaster. Ya, kalau mau menggunakan 3 klaster misalkan, jadi kita tinggal merubah di sini. Ini kita tutup, karena kita hanya mau menampilkan ya. Nah ini. Jadi kalau kita menggunakan klaster 3, ini hasilnya nanti seperti ini. Nah, kalau kita menggunakan yang 3 klaster. Ini gambaran bagaimana kita mengimplementasikan untuk K-min clustering dan menentukan berapa nilai K yang paling tepat dengan menggunakan elbow method. Nah, kalau kita ingin melihat customer 1 itu masuk ke klaster berapa ya, customer 2 masuk ke klaster berapa, kita bisa tampilkan data hasil clustering ini tadi. Kita rubah menjadi bentuk frame dengan menggunakan pandas. Ya. Yang pertama, kita rubah dulu data itu, data yang tadi, data input X, dengan data hasil prediksi Y, ini Y-nya tadi, yang hasil prediksi.
atau hasil clusteringnya itu kita rubah dulu menjadi array dengan menggunakan NumPy. Kita rubah dulu menjadi array dengan menggunakan NumPy. Kemudian masing-masing ini kita susun dalam bentuk data frame. Jadi array 1, array 2 kita susun dalam data frame. Data frame yang pertama untuk data frame input, yaitu kan ada variabel 1 dan variabel 2. Data frame 2 itu untuk yang hasil clusteringnya. Nah, kemudian kita concat, kita gabungkan menjadi satu data frame ya, dengan perintah fungsi concat seperti ini. Ya, aksi 1 ini menunjukkan di concat-nya itu adalah concat concat column, concat column. Karena kalau ini nanti aksi satunya ini dihilangkan, itu nanti hasilnya adalah concat baris. Nah, seperti ini ya. Nah, di sini kita bisa lihat amati bahwa customer yang ke-0 atau customer yang pertama ini dia masuk menjadi cluster 1. Customer yang ke-1 itu masuk menjadi cluster 3. Customer yang kedua masuk menjadi cluster 1. Kalau mau menampilkan keseluruhan boleh saja ya, nanti tinggal di sini kita gabungkan dengan data yang aslinya. Kalau ini kan kita hanya mengambil data yang X saja. Jadi kalau mau semuanya nanti kita bisa tampilkan seperti ini. Tekan ini nanti kita tambahkan satu kolom cluster. Jadi kita tinggal mengganti model tampilannya. Nah ini seperti ini ya, contoh implementasi dari Kamin clustering.